Dekan Fakultas Syariah dan Hukum memberikan ijazah lulusan strata 1. Wisudawan-wisudawati Fakultas Syariah dan Hukum dipersilakan berdiri dan maju ke depan. Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Perbandingan Mazhab, Adet Davega Prasna, Ahmad Rifai, Muhammad Uzainullah, Muhammad Basri, Hida Ru'yatul Hidayah, Muhammad Burkon, Tian Nurmawan, Imam Mufakir, Siti Raihan, Reza Fazriansyah, Fatimah Wati, Iqbal Fadil Firdausi, Hamdi Zatnika, Ismail Marzuki, jurusan Hukum Keluarga Ahwal Syakhsiyah, Anisaul Khairiyah, Kholis Bidayati, Anissa Mutiara, Winda Nurfadila, Saripah Nurfadila, Sigit Maulana, Muhammad Said Rifai, Rahma Fauziah Sina, Riki Ahmad Faisal Mukhtar, Abdul Qadir Batubara, Andra Kurnia, Ahmad Fikri Habibi Asyaf, Fakhrul Razi, Syahrul Ramdhani, Irfan, Muhammad Ilham Harsya, Muhammad Hafiz Naufal, Muhammad Zainuddin, Nana Yulisma Helviza, Ivan, jurusan Hukum Pidana Islam Jinayah, Imas Maisaro, jurusan Ilmu Hukum, Muhammad Ansori, Mustafa Abid, Andi Ashraf, jurusan Hukum Tata Negara Siasat, Ella Lazim Arifah, Ahmad Syihabuddin, Solihun, Fadel Akbar, Haris Aditya Permadi, jurusan Hukum
Pidana Islam Jinayah Reza Fajri Hidayat, Keket Rizka Fitri Asolati, Wiwit Sugiyarti, Zahra. Dekan dan wisudawati Fakultas Syariah dan Hukum dipersilakan duduk kembali. Rektor melantik wisudawan. Dekan Fakultas Dirosah Islamiyah memberikan ijazah lulusan strata 1. Wisudawan-wisudawati Fakultas Dirosah Islamiyah dipersilakan berdiri dan maju ke depan. Fakultas Dirasat Islamiyah, jurusan Dirasat Islamiyah, Novi Novera, Mardia, Hosna, Adnan Kasoki, Hepniati, Muhammad Asad, Asih Trihandayani, Abdullah Nawawi, Seniman, Faruqi Rahman, Muhammad Iksan, Husnul Marok, jurusan Magister Dirasat Islamiyah, Faisal Muhammad Ahmed Ismail, Elvi Putrasani, Agus Purwanto, Zamaksari Baharudin, El Sukarno, Abdul Aziz Lutfi, Dekan dan wisudawati Fakultas Dirosah Islamiyah dipersilakan duduk kembali. Rektor melantik wisudawan. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi memberikan ijazah lulusan strata 1. Wisudawan-wisudawati Fakultas Sains dan Teknologi dipersilakan berdiri dan maju ke depan. Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, Alma Sabrina, Giat Hamid Iskandar, Teguh Gumilang, Khoirul Nisa, Dewi Setiarini, Muhammad Lazuardi Iman, Wisnu Arimukti, Anida Fitria, Muhammad Ashari, Kadafi Muhammad Sofyan, Fauzia Trimumpuni, Hadian Ahmad, Rahmat Fajri.
Ade Saputra, Muhammad Bahrudin Arroji, Ilatul Rizko, Nadia Hasima, Alvin Fauzi Murad, Fatia Ulfiana, Fahmi Adima, Muhammad Hizbullah Al-Musamma, Dia Anjani Ayuning Tias, Muhammad Iza, Rizky Lazuardi Johansyah, Zidni Mubarak, Riza Fakrevi, Ardo Zulfikrian, Adityan Prabowo, Tricito Priyono, Mazaya Nadia Asna Ahmad Hayu, Roni Argantone Maulana, Devi Lestiani, Megawati Suganda, Syafran Nurrahman, Ahmad Ulul Azmi, Sandi Bayu Ardika, Chandra Muhammad Fikri, Eka Pramudita, Hidayah Sari, Firmansyah, jurusan Agribisnis, Muhammad Salman Farisi, Asti Maulida, Agus Muslim, Dini Anggraini, Nika Shafira, Ifa Nur Afifah, Rido Gusto, Ratu Sofiatina, Anissa Aulia Fortunella, Denanda Putri, Agung Nugraha, Yulisa Baisela, Sena Aulia, Hanifia Juliana, Tias Abimani,
Faisal Saksono, Dian Purnama Sari, Leni Maulia Rahma, Ayu Devi Susanti, Zafira Rifda Fairuz, Yusuf Maulana, Istiana, jurusan Matematika, Atika, Rehan Farizi, Delima Nabila Jaliani, jurusan Biologi, Putri Nur Fadila, Fauzan Narma, Wiwit Wildanus Solihah, Zafira Amila Hakko, Dwi Maya, Rizal Fatomi, Aida Abdullah Sutihawa, Citra Genama, Ida Farida, Asep Badru Sama, Irfan Zahuri, jurusan Kimia, Muhammad Ariful Yakin, Latifah Tul Husna, Vicky Rosita, Anissa Markotila, Muhammad Kemilau Ramadan, Abu Wibowo, Lutfi Rizky Fauzi, jurusan Fisika, Ahmad Firdaus, Magister Agribisnis, Nikmatullah, Gempur Aditya, Ion Sofia, Dekan dan wisudawati Fakultas Sains dan Teknologi dipersilakan duduk kembali. Rektor melantik wisudawan. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan memberikan ijazah lulusan strata 1. Wisudawan-wisudawati Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dipersilakan berdiri dan maju ke depan. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat, Hanifatun Nisa At-Toriko, Nurmarani, Nadira Hairan, Kori Selviana Dewi, Ainia Nurul Akidah, Faras Putri Aryan, Yola Dwi Putri, Andini Septiana, Widyan Pri Wira Pratama Saputri, Uhti Rahman Sarimanta,
Yolanda Mutiara Kristina, Putri Dewi Riani, Siti Aisyah Nainggolan, Paramita Maulida, Destinia Putri, Fitri Handayani, Erika Hidayanti, Elsha Ristia, Sekar Widati, Ahmad Faiz, Abdul Romi, Julia Elizabeth, Anissa Saidatul Ulfa, Tias Widya Utami, Muhammad Lukman, Rizka Wahyuni Nasution, Subhan Rahmasoni, Siti Aisyah Nainggolan, Paramita Maulida, Destinia Putri, Fitri Handayani, Erika Hidayanti, Elsha Ristia, Sekar Widati, Ahmad Faiz, Abdul Romi, Julia Elizabeth, Anissa Saidatul Ulfa, Tias Widya Utami, Muhammad Lukman, Rizka Wahyuni Nasution, Subhan Rahmasoni, Mariatul Ikya, Widya Octaviana, Hervina, Suhardi, jurusan Farmasi, Mita Saputri Lestari, Amelia Gusti, Gunawan Listio Wibisono, Nur Afnia, Ahmad Afriansa, Aprilia Intan Cahyani, Festi Anistriana, Ramnika Sari, M. Alamsa Putra,
Rahmat Devanu, Niada Samia, Safiza Umu Harisa, jurusan kedokteran dan profesi dokter. Nabila Syifa, Diana Nurmalasari, Syara Sofiani, Fitrian Awalun Nafia, Mulan Raudatul Zana, M. Fauzan Maulana, Azir Adityo Rahma, Dekan dan wisudawan-wisudawati Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dipersilakan duduk kembali. Rektor dimohon untuk tetap di tempat. Penyerahan piagam kepada lulusan terbaik. Kepada wisudawan yang disebutkan namanya, silakan naik ke atas panggung dan menerima piagam. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Hanifatul Nisa Aktoriko, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Arindia Nirmala, Fakultas Sains dan Teknologi, Asti Maulita, Fakultas Dirasat Islamiyah, Novi Novera, Fakultas Syariat dan Hukum, Adek De Vega Prasna, Program Magister Strata 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Muhammad Izdian Muttaqin, Program Magister Dirasat Islamiyah, Faisal Hamad Ahmed Esmail, Fakultas Sains dan Teknologi, Nikmatullah. Prasetya Sarjana dilanjutkan dengan himne UIN. Wisudawan-wisudawati dipersilakan berdiri. Prasetya diikuti oleh seluruh wisudawan. Kepada saudara Hanifatul Nisa Aktoriko dipersilakan. Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
kami silakan duduk kembali. Sambutan Wakil Wisudawan. Saudari Novi Novera, Wakil Wisudawan dari Fakultas Dirosat Islamia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terhormat Rektor dan para Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terhormat para guru besar, dekan, dosen, serta karyawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terhormat para orang tua serta wisudawan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Novi Novera dari Fakultas Dirosat Islamia, penerima beasiswa bidik misi UIN Jakarta tahun 2013. Izinkan saya berdiri di podium yang terhormat ini mewakili teman-teman wisudawan-wisudawati untuk menyampaikan sepatah kata pada hari yang berbahagia ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pelantikan wisuda UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ke-104 pada hari ini tanggal 21 Mei 2017 di Auditorium Harun Nasution. Tak lupa selawat serta salam kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wisudawan yang berbahagia, menjadi bagian dan salah seorang mahasiswa UIN Jakarta adalah suatu kebahagiaan dan keberuntungan tersendiri bagi kami. Karena betapa banyak orang-orang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan seperti kami. Kami adalah pemenang yang bisa mengalahkan ribuan calon mahasiswa. Dan hari ini kami terlahir kembali sebagai pemenang dengan berada di auditorium ini sebagai wisudawan-wisudawati. Banyak hal yang kami pelajari di kampus tercinta ini, baik ilmu-ilmu bidang akademik yang berlandaskan nafas-nafas Islam maupun ilmu-ilmu di bidang non-akademik seperti aktif di berbagai UKM, DEMA, SEMA, dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, kesuksesan yang kami dapatkan hari ini tidak terlepas dari banyak dukungan pihak yang selalu memberikan dorongan kepada kami, motivasi, nasihat, serta doa untuk kami. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, pertama, kami ucapkan rasa syukur kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita semua berada di sini. Tanpa izin Allah, mustahil kita semua berada di sini dan memakai baju kebesaran seorang sarjana. Kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada kedua orang tua kami, khususnya ibu dan ayah saya. Meskipun dalam keadaan sakit, namun beliau hadir pada kesempatan kali ini. Meskipun selama menempuh pendidikan di UIN ini, saya tidak pernah dikunjungi oleh orang tua secara langsung, tapi itu semua tidak menyurutkan semangat saya untuk menyelesaikan studi ini dengan cepat. Ketiga, terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dede Rosyada selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta para wakil rektor yang memiliki
dedikasi yang sangat tinggi untuk universitas ini, sehingga UIN sangat dikenal oleh berbagai kalangan dan di berbagai kancah, baik nasional maupun internasional. Keempat, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan untuk pimpinan pengurus Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ma'had adalah keluarga kedua bagi saya. Di Ma'had saya kembali memiliki para asatidz, memiliki ibu kedua. Ma'had adalah tempat saya bernaung selama saya menempuh pendidikan serata S1. Dan begitu juga untuk keluarga bidik misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada guru besar, dosen pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya dosen-dosen Fakultas Dirosat Islamiyah yang memberikan dorongan kuat kepada saya, yang selalu memotivasi saya. Walaupun di dirosat kami semua makalah, semua presentasi menggunakan full bahasa Arab, menulis skripsi pun kembali dengan bahasa Arab. Bahkan kami punya hafalan Quran 1 semester 1 juz. Akan tetapi dosen selalu menyemangati saya, kita juga punya peluang, kita bisa untuk lulus cepat. Dan hari ini saya buktikan lulus kurang dari 4 tahun. Dan juga kepada seluruh sivitas akademika, lembaga penunjang dan staf di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah siap sedia melayani kami. Semoga ketulusan Bapak Ibu dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wisudawan yang berbahagia, kita tahu betul acara wisuda pada dasarnya bukanlah akhir, namun lebih kepada awal tentang apa yang nantinya akan kita hadapi, baik itu di masyarakat luas maupun di dunia kerja. Wisudawan yang berbahagia, disinilah awal mula perjuangan kita sesungguhnya. Setelah mengenali dan mengembangkan potensi sesuai dengan bidang keilmuan kita masing-masing, kita harus siap dengan amanah baru. Kita harus siap dengan amanah yang akan diberikan kepada kita. Amanah untuk ikut serta dalam mengembangkan semangat kebangsaan, integritas nasional bagi masyarakat. Kita harus mampu membuktikan eksistensi kita di masyarakat, pergaulan maupun dunia kerja. Kita buktikan bahwasanya UIN adalah pencetak generasi bangsa yang unggul di bidang sains maupun di bidang teknologi. Juga handal dalam aktualisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tiru Ki Hajar Dewantara yang dilukiskan seperti bunga teratai pada puisi karya Sanusi Pani. Kita memiliki kerendahan hati, semangat juang untuk mencapai cita-cita dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga segala pengalaman yang telah kita dapatkan di bangku kuliah bisa kita ambil pelajaran dan menjadikannya bekal di kehidupan selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kami wisudawan-wisudawati mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apabila selama kami menuntut ilmu di UIN ini banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kekhilafan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah saya mengutipkan sebuah kalimat motivasi. Orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang bermanfaat bagi sesama. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri akan hidup sebagai orang kerdil dan mati sebagai orang kerdil. Akan tetapi, orang yang hidup bagi orang lain akan hidup sebagai orang besar dan mati sebagai orang besar.
dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Rektor. Profesor Dr. Dery Rosyada MA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Sekretaris Senat, seluruh guru besar anggota Senat, anggota prosesi pada hari ini. Yang saya hormati para wakil rektor, yang saya hormati para dekan yang hadir dan telah mewisuda saudara-saudara wisudawan pada hari ini. Yang saya hormati para tamu undangan dari Ikalwin, khususnya nih dari Ali Sunggun. Terima kasih Ali Sunggun telah hadir di sini sebagai salah satu alumni dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau berkeluargaan Korea Selatan. Luar biasa. Terima kasih Pak Ali. Dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mendukung dan support dari kegiatan ini, khususnya ini bantuan suara yang nyanyi live, tidak recorded. Terima kasih. Dan yang saya hormati para orang tua mahasiswa wisudawan wisudawati, anak sanak keluarga yang telah hadir, dan yang berbahagia wisudawan-wisudawati UIN Hidayatullah Jakarta yang ke-104 hari kedua. Pertama-tama saya ingin sedikit menginformasikan, karena tadi Novi berpidato atas nama wisudawan dan dia 2 kali menyebutkan dia adalah mahasiswa bidik misi. Biasanya tidak pernah disebut Pak bidik misi itu, tapi dia nyebut 2 kali. Berarti dia ada kebanggaan sebagai bidik misi. Bidik misi itu ada dua makna. Yang pertama, membidik misi pendidikan. Misi pendidikan itu adalah Smart and Competitive Citizenship 2025, menjadi mahasiswa sendiri warga negara yang cerdas dan berdaya saing tahun 2025. Maka negara menyediakan dana untuk supaya mempersiapkan warganya menjadi warga yang berdaya saing tahun 2025. Akhirnya dari sekarang sudah kita terus akumulasikan, cuma tahun 2025 kita harus jadi negara yang berdaya saing, bisa mengalahkan negara-negara lainnya, khususnya di ASEAN. Tapi itu juga akronim. Akronim itu adalah beasiswa pendidikan miskin berprestasi. Itu yang saya tidak suka sebenarnya kata-kata itu. Sarkastik. Karena sebenarnya tidak miskin gitu. Cuma dia berprestasi ya. Cuma perlu beasiswa. Memang biasanya full scholarship. Dari mulai SPP sampai asrama sampai untuk makan cukup. Cuma kata tapi sering lambat karena administrasinya saja gitu. Administrasinya karena mahasiswanya ribuan yang dapat beasiswa itu di sini, lalu kemudian harus precise betul. Pertama nomor akunnya harus jelas, kalau salah masuk harus kembalikan lagi oleh rektor. Dan kembalikan harus kembalikan rektor, itulah seluruh manajemen UIN. Dan yang kedua, jika IP-nya turun di bawah 3, kamu kan dikasih punishment, lalu kemudian dikasih kepada orang itu yang seringkali membuat agak lambat Novi ya. Mohon maaf kalau itu agak lambat dan itu telah membuat Novi menderita. Tapi sekarang Novi bahagia bisa selesai dan bahkan selesai sebelum 4 tahun. Luar biasa. Baik saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan sedikit sambutan saya, tapi mungkin juga akan sedikit. Status sebagai informasi lagi bahwa betul tadi kata Novi bahwa untuk masuk UIN itu susah karena pendaftarnya banyak. Tahun lalu itu 127.000 yang daftar, hanya kita ngambil 5.000, dan tidak ada prodi yang tidak bersaing. Tidak ada program studi yang tidak bersaing.
Saya sebagai saksi sejarah karena saya pernah jadi dekan. Ketika saya jadi dekan ada prodi waktu itu kita perlu 40 mahasiswa, tapi yang daftar cuma 16. Sehingga kemudian rektor menawarkan mengambil dari prodi lain, nggak usah. Sekarang prodi tersebut itu 100. Satu kursi kelamar adalah 100 orang, jadi sangat. Dan saya semua prodi, termasuk prodi-prodi ilmu keagamaan itu berdaya bersaing. Untuk SPAN saja, yang paling kecil SPAN itu seleksi prestasi akademik nasional. Itu yang paling kecil itu untuk mengambil 30 ada pendaftar 154. Saya ingat itu, berarti kan 15 itu yang paling kecil. Apalagi yang paling besar saya kira 100-200 hari ini. Makanya betul untuk masuk di UIN hari ini sangat sulit. Dan kenapa demikian sulit? Karena memang kita masih terbatas kursinya. Dan kita ingin memperbesar kursi, ingin memperbesar lokal, ingin memperbanyak mahasiswa bisa masuk di sini. Karena ini adalah sekolah atau perguruan tinggi yang terbaik yang kita punyai di Indonesia hari ini di bawah Kementerian Agama. Dan semua boleh masuk, yang penting mau belajar dan mau berprestasi, sehingga menjadi warga negara yang akan bisa membawa kemajuan untuk bangsa Indonesia di kemudian hari. Saya kemarin kalau Ustaz yang terhormat, kemarin saya sedikit menyampaikan curhatan kepada anggota Senat bahwa prasetya sarjana itu masih IAIN punya. Sampai hari ini masih IAIN punya dan masih localized. Sebagai warga desa yang baik, Faisal ngomong apa Pak hari ini? Dia orang Yaman. Ini berarti ini mau problem ini. Ini masih prasetya sarjana 10-20 tahun yang lalu masih kita pakai. Mohon nanti diingatkan, mohon kita perbaiki Pak. Ini sudah menjadi bagian dari perguruan tinggi dunia. Betul tadi kata Novi, berbagai perguruan tinggi dunia. Besok Selasa saja saya diundang oleh Ristek Dikti untuk workshop, untuk diskusi tentang bagaimana UIN Jakarta diakses oleh Times Higher Education yang berpusat di London dan menjadi bagian dari salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia. Saya pasti tidak nomor 1, pasti juga belum 100 besar, pasti ya. Tapi kita sudah diakui oleh dunia. 2 minggu lalu saya diundang oleh Uni Eropa, dan saya datang ke sana karena mereka mengundang, mereka ngasih tiket, mereka ngasih hotel, semua fasilitas oleh Uni Eropa. Undangannya pertemuannya di Madrid, cuma tidak nonton bola karena hari itu El Madridnya tidak bertanding di Madrid, dia bertandingnya di luar Madrid, dekat di Barcelona katanya, dia agak jauh. Jadi saya tidak nonton bola, tapi kita bertemu di Madrid dan diminta oleh Uni Eropa untuk UIN Jakarta berkonsorsium dengan beberapa universitas di Eropa. Saya iseng nanya ke rektornya, kenapa? Why are you inviting us? Kenapa Anda mengundang kami? Dan di sini kami diundang bersama dengan UI, bersama dengan UNESA, bersama dengan UIN Yogyakarta. Jadi ada beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang memang diundang oleh Uni Eropa untuk membangun konsorsium relationship partnership dengan beberapa universitas di Eropa. Kenapa? Karena you are part of the best universities in the world. Kalau mau jawabannya betul kata Novi. Maka ini adalah perguruan tinggi baik yang bagus yang kita punyai dan dedicated untuk masyarakat dan the cheapest university saya kira di Indonesia untuk negeri konteksnya adalah perguruan tinggi yang paling murah bayarnya. Bidik misinya banyak. Kayaknya kami juga adalah masyarakat perguruan mahasiswa. Dulu saya juga kuliah di sini dan saya juga memanfaatkan beasiswa. Beasiswa saya dari semester 1 sampai S3 sampai selesai. Kalau tidak selesai juga kuliah.
Saudara-saudara sekalian, saya ingin bacakan sebagai laporan kami kepada Senat bahwa sehubungan dengan acara hari ini, perkenankan saya baik atas nama pribadi maupun atas saudara kami KW Sekolah Jakarta dengan penuh kebanggaan mempersembahkan 922 orang wisudawan wisudawati yang berhasil menamatkan pendidikannya di 11 fakultas dan sekolah pasca sarjana dan diwisuda pada hari Sabtu dan Minggu 21 Mei 2017. Kemudian harapan kami para lulusan ini bisa berkarya di wilayah profesional, keilmuan dan keahlian yang mereka minati. Namun sebagai lulusan universitas di mana nilai-nilai Islam dan kebangsaan ditanamkan di dalamnya, kami juga berharap para lulusan bisa berkarya di atas landasan spirit dan etik Islam serta kecintaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, mewakili Sivitas Akademika UIN Jakarta, saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan program sarjana, magister dan doktor atas keberhasilan menyelesaikan studi di UIN Jakarta. Kepada para orang tua asuh, penyedia beasiswa dan keluarga wisudawan, saya turut bersyukur, berbahagia dan sekali lagi mengucapkan selamat atas keberhasilan anak-anak kita yang kita cintai bersama. Sukses untuk anak-anak kita semuanya, Pak. Apa yang di atas ini dibangun. Tantangan yang dihadapi setiap perguruan tinggi, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun menghasilkan lulusan, semakin hari semakin berat. Berat karena tidak hanya dihadirkan oleh dinamika ilmu pengetahuan atau makin ketatnya penerimaan market terhadap lulusan yang disebut perguruan tinggi, melainkan juga makin ketatnya kompetisi perguruan tinggi menjadi lembaga pendidikan terbaik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan mencetak para sarjana. Alhasil, berbagai tantangan yang dihadirkan menuntut setiap perguruan tinggi termasuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus berikhtiar menjadi perguruan tinggi yang memiliki marwah dalam pengembangan tradisi kajian keislaman dan ilmu pengetahuan, termasuk mencetak lulusan-lulusan terbaik sehingga berkarya di berbagai bidang profesi dan keilmuan. Hadirin yang berbahagia, terkait tantangan yang dihadapi UIN Jakarta terus melakukan pembenahan sistem dan infrastruktur sehingga layanan perkuliahan bisa menjadi proses demikian humanis. Bahwa tahun ini 2017 tagline-nya program UIN Jakarta adalah bagaimana mengembangkan humanisme dalam layanan perkuliahan. Humanisme yang pertama adalah bagaimana kuliah ini nyaman. Dan bapak-bapak bisa bayangkan kampus ini kecil, cuma 10 hektar sampai di belakang itu. Dan di sini ada 23.000 mahasiswa kuliah dan tiap hari ada di sini. Bisa kita bayangkan crowded. Oleh sebab itu maka sekarang programnya adalah bagaimana memecah ini. Maka satu-satu keluar. Satu fakultas sudah keluar dari lingkaran ini, yaitu Fakultas Adat, dan terima kasih kepada Fakultas Adat yang mau menempati gedung baru. Hari ini tidak di sini, di Adat di wisuda yang kemarin. Dan juga yang satu lagi tahun ini akan kita bangun satu gedung lagi untuk fakultas, dan yang sudah siap untuk menempati gedung itu adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sehingga dengan demikian maka tahun 2018 diperkirakan sekitar 5.000 mahasiswa akan keluar dari kampus ini masuk di lokasi yang kedua. Tapi di sekitar ini, masih di sekitar Ciputat, masih di sekitar di sana. Dan kami bangun di daerah-daerah agak pinggir ke selatan situ, dekat kelurahan, di strip itu, di jalur itu, karena itu yang bisa kita bangun. Di ex komplek perumahan dosen ini masih belum kita bisa manfaatkan, karena masih ada permintaan dari ex penghuni untuk mereka miliki, dan itu di Mahkamah Agung. Dan sekarang masih sedang berproses. Nanti kalau sudah selesai prosesnya, insya Allah kita akan terintegrasi antara kampus satu dengan kampus dua. Dan mohon maaf kepada para mahasiswa,
orang tua mahasiswa, kami nggak punya jembatan penyeberangan yang di atas JPO namanya, jembatan penyeberangan orang. Karena jatahnya itu hanya ada satu. Dan di pasar di sebelah selatan sana yang nggak pernah dipakai oleh mahasiswa kita, sehingga mahasiswa kita nyebrang lalu jalan, dan itu tiap pagi bikin kemacetan sampai ke Pamulang. Karena 20.000 mahasiswa nyebrang pagi-pagi itu semuanya, maka ekornya sampai di Pamulang. Saya dikomplain oleh Polsek, dikomplain oleh Pemda Tangsel, tapi ya silakan pindahkan JPO-nya di sini. Silakan pindahkan JPO-nya. Tapi JPO-nya mau pindah, cuma saya bilang lebarkan bodinya dan perbaiki materialnya, karena itu rusak dan kotor. Karena ini di depan kampus. Yang kedua, entry-nya dari kampus, masuknya ke kampus. Maka awalnya dari kampus, masuknya ke kampus lagi gitu. Jadi jangan di jalan. Nah, itu yang memang mereka masih belum selesai negosiasinya. Ada yang nawari underpass masuk terowongan di bawah. Tapi Pemda DKI kebetulan gubernurnya Ahok. Langsunglah masa protes kepada saya. Ya kita pending dulu. Karena nawari underpass. Tapi yang itu kan mahal sekali. Kalau APBN nggak boleh. Tapi kalau Pemda, Bapak silakan aja, itu adalah bantuan dari Pemda. Ketika mudah-mudahan nanti Gubernur Anies akan mengulang tawaran itu, dan saya kira mahasiswa akan mau terima kalau dengan Anies Baswedan. Kalau dengan Ahok mereka masih mikir-mikir. Padahal bagi saya yang penting sumbangannya, yang nggak penting orangnya kan gitu. Saudara-saudara perlukan orangnya. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, humanisme ini rancangan ke depan. Saya dengan Prodi, dengan Profesor, dengan Bulala, Bu Fadila, PR1 sudah berdiskusi panjang. Bagaimana kampus yang sempit ini 10 hektar ini menjadi zero vehicle, tidak ada roda masuk. Ini sekarang kita punya parkir di perpustakaan 4 lantai, itu sering kosong. Anak tarbiyah, mahasiswa tarbiyah ini, mahasiswa saya semuanya ini, saya kan tarbiyah, itu maunya parkir di depan fakultasnya. Kalau bisa parkir di depan pintu kelas. Itu yang kemudian tidak menjadi tradisi atau culture kita. Di Alicante kemarin, ini saya pada guru besar supaya juga tahu, saya di Alicante itu Alicante berdiri tahun 75, baru itu. Tapi sudah jadi besar. Lahannya 100 hektar. Tadi itu semua parkir itu beyond kampus. Jadi begitu pintu depan, di sampingnya terus kelilingnya itu adalah parkir mobil semua. Di dalam itu zero vehicle. Rektor, wakil rektor, kepala biro, semua dekan, wakil dekan, dosen, mahasiswa, semua masuk dalam jalan kaki. Indah sekali saya kira. Tamannya banyak, nyaman lah. Zero vehicle, dan tidak ada kendaraan masuk ke dalam kecuali kendaraan yang memang membawa suplai makanan dan sebagainya. Tadi yang kendaraan orang itu tidak ada. Nah mungkin UIN juga, saya kira pikiran teman-teman seperti itu. Ini dikosongkan dari kendaraan, semua drop off di depan, semua jalan kaki masuk ke kampus. Itu insya Allah akan lebih sehat. Kenapa demikian? Ini ada 1, 2, 3, ada 8 orang mahasiswa terbaik. Ada 2 orang IP-nya 4. Jadi straight A semua, tidak ada B pun. Semuanya A. Itu orang pintar. Tapi kalau batuk gara-gara karena banyak menghirup karbon di sini, kan saya pintar, tapi begitu kerja batuk-batuk, paru-paru sakit paru-paru, kan saya. Nah kemudian lebih baik, kemudian kita harus siapkan lingkungan yang sehat. Makanya selalu saya nasihatkan para mahasiswa, belajarlah serius. Kalau Anda sudah stuck, berhenti belajar. Anda suka main gitaranlah. Anda sukanya wirid. Anda sukanya baca ilah-ilah sulil firdaus kayak seperti ini, pada seorang baca ilah-ilah sulil firdaus terus. Pokoknya bagaimana kita menghibur supaya kita lulus cum laude sehat, sehingga bisa dimanfaatkan oleh bangsa dan negara.
Kami dulu ketika di Pasca, saya dan Prof. Abu dan semuanya, itu kan kami serius. Literatur kurang, komputer gak ada, tapi prestasi kami harus A semua. Kalau tidak A, kami gak bisa dapat beasiswa. Maka rata-rata kami semuanya A nilai-nilainya itu karena orang serius. Tapi korbannya banyak. Ada yang stroke mulutnya tidak lurus. Ada yang selesai presentasi S3 doktor di podium langsung jatuh, langsung baru rumah sakit, besok meninggal. Doktornya anumerta. Itu kan sayang. Makanya kesehatan kampus itu sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena supaya SDM yang pintar ini, yang bagus-bagus ini bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Demikian juga saudara-saudara, itu harus berpikir ke situ. Proses kuliah dengan baik, serius. Kita berprestasi supaya kita bisa mendapatkan banyak fasilitas dan sebagainya. Seperti tadi yang dari agribisnis langsung ditawari bekerja, itu luar biasa ya. Kalau tidak seperti itu kan mungkin tidak mendapatkan akses ke lapangan pekerjaan. Nah kemudian yang ketiga program humanisme itu adalah bagaimana mahasiswa itu terlayani dengan baik oleh dosen. Maka sekarang semua dosen ini akan diberikan kantor supaya dia gini. Itu kampus itu humanis jika mahasiswa mau bimbingan skripsi dia tidak SMS-an, minta waktu dan janjian dengan dosen. Tapi kapan saja dia mau ketemu, dosen itu ada. Itu adalah humanis. Dan itu that is not easy. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena pertama harus ada kantor. Sekarang kantor sudah kami siapkan. Ex perpustakaan kami sendiri kantor dosen. Ex fakultas adat semua kelasnya akan di-setup menjadi kantor ruang kerja dosen. Sehingga kemudian nanti mahasiswa kalau butuh tinggal ada di situ. Tinggal problemnya mau atau tidak dosennya mengantor di situ. Itu yang jadi masalah Pak. Karena selama ini dosen itu hit and run. Datang kelas langsung pergi, datang kelas langsung lari, semua gitu. Jadi mahasiswa kalau bimbingan skripsi kejar-kejar. Tapi untung tadi ketika menyampaikan pernyataan kesan-kesannya tidak ada yang menyinggung itu. Sehingga kami tidak merasa terganggu gitu eksistensi. Biasanya ada nyinggung itu. Aduh sulit jadi sarjana, ketemu dosen aja susah sekali. Itu namanya tidak humanis. Nah sekarang ini kita layanan bagaimana layanan dosen kepada mahasiswa itu kita siapkan jauh lebih baik. Maka ada jam wajib dosen masuk kantor di luar mengajar. Direspon Pak. Berarti itu ujian kebijakan itu sudah benar Pak. Dan seterusnya oleh para mahasiswa. Ada jam wajib minimal 2 hari dalam satu minggu. Urusan bagaimana implikasinya itu urusan saya dengan para dosen itu. Saudara boleh tidak usah tahu urusan itu. Tetapi mereka adalah kita siapkan untuk melayani kebutuhan mahasiswa. Lalu kemudian layanan mahasiswa. Sehingga kemudian sistem SKS yang mewajibkan terstruktur. SKS itu satu SKS sama dengan 50 tatap muka, 60 menit terstruktur, 60 menit mandiri. Yang terstruktur ini bisa terlayani dengan baik. Artinya bahwa mahasiswa sebenarnya punya hak untuk mendapatkan tugas mingguan dari dosen untuk setiap mata kuliah. Itu loh konsep di Indonesia. Kadang-kadang mahasiswa nggak tahu, dosen juga tidak tahu, sehingga kadang-kadang perkuliahan seperti biasa saja. Kemudian nothing changing, tidak ada perubahan. Tapi SNPT mengatakan bahwa setiap satu SKS mahasiswa yang dapat itu dia punya hak 50 menit terbuka, 60 menit terstruktur, 60 menit mandiri. Yang terstruktur itulah tugas mingguan dari dosen. Bayangkan kalau Anda punya 10 dosen dan ada 10 tugas mingguan yang harus selesaikan setiap minggu oleh Anda. Dan itu diberikan kepada dosen, dan dosen ngasih feedback kepada saudara-saudara sekalian. Kira-kira kalau ada 10 tugas per minggu, pinter nggak? Pinter. Stroke nggak? Takutnya jadi stroke karena kebanyakan tugas.
Nah ini kira-kira strategi humanisme itu gitu. Sekarang kita coba kembangkan program lalu. Kemudian yang terakhir, bagaimana kelas itu menjadi kelas yang apresiatif kepada mahasiswa. Saya betul-betul sudah sering mengatakan hindari kata-kata sarkastik untuk mahasiswa. Karena kadang-kadang gini, hari pertama dosen sudah mengatakan baik sudah masuk. Selamat datang di prodi yang tidak punya masa depan. Masih ada kak perusahaan lain orang itu? Dulu masih ada kalangan saya seperti itu. Anda kok mau kuliah di prodi ini? Jelas-jelas Anda punya masa depan. Masa depan Anda sudah mades. Pinter enggak? Pinter. Stroke enggak? Takutnya jadi stroke karena kebanyakan tugas. Nah ini kira-kira strategi humanisme itu gitu. Sekarang kita coba kembangkan program lalu. Kemudian yang terakhir, bagaimana kelas itu menjadi kelas yang apresiatif kepada mahasiswa. Saya betul-betul sudah sering mengatakan hindari kata-kata sarkastik untuk mahasiswa. Karena kadang-kadang gini, hari pertama dosen sudah mengatakan baik sudah masuk. Selamat datang di prodi yang tidak punya masa depan. Masih ada kak perusahaan lain orang itu? Dulu masih ada kalangan saya seperti itu. Anda kok mau kuliah di prodi ini? Jelas-jelas Anda punya masa depan. Masa depan Anda sudah mades. Kalimat masa depan suram, tapi kok Anda masih kuliah? Itu kan sudah sarkastik betul. Tapi bagaimana dosen itu menyampaikan bahwa selamat datang, Anda adalah masa depan dari masa depan bangsa ini adalah di Anda semuanya. Inilah anak-anak pinter. Tidak usah persoalkan prodi apa saja, kita bisa menjadi orang hebat di dunia ini. Bayangkan prodi-prodi yang sarkastik tadi itulah jadi bupati, itulah jadi gubernur, dan anggota DPR itu banyak. Saya pernah jadi direktur pendidikan tinggi Islam. Saya mohon maaf agak ambil waktu Pak Rito ya. Dan sering ke DPR. DPR namanya kan RPK kan. Jadi ada rapat dengan DPR, ada program kami yang Anda betul habis-habisan, keuangan detail sekali dan menguasai keuangan, sangat menguasai keuangan. Pas selesai salam-salaman saya tanya, luar biasa penguasaan tentang keuangan ini. Lu apa di fakultas apa Pak kuliah? Kok nanya sih? Kenapa? Kok ini kan teman saya katanya. Dulu saya yang akidah filsafat di Jakarta. Ternyata anak akidah filsafat teman saya, cuma dia udah jadi anggota DPR, jadi agak lain performanya. Sekarang dia waktu itu dia di Banggar, bagian anggaran. Sangat menguasai keuangan. Artinya ilmu yang kita pelajari di sini itu sebagai basic knowledge saudara, basic skill saudara. Tapi setelah jadi profesional, jadi apa saja kita bisa menjadi orang yang terbaik di dalam bidangnya. Nah ini saudara-saudara, maka jangan khawatirlah dengan prodi-prodi itu. Yang penting inilah the golden bridge. Jadi ini adalah merupakan jembatan emas bagi saudara untuk meraih masa depan yang jauh lebih baik. Maka yang penting bagaimana dosen itu mengapresiasi dan kelas itu diapresiasi dengan baik sehingga kemudian mahasiswa-mahasiswa itu juga punya minat dan punya kekuatan motivasi yang kuat untuk menjadi orang yang berprestasi. Nah saudara-saudara sekalian, saya ingin mungkin men-skip aja. Ada hal yang perlu diinformasikan, hal lain yang terus kami lakukan dalam mengembangkan UIN Jakarta sebagai perguruan tinggi berkualitas dan mencetak para sarjana adalah peningkatan status akreditasi universitas. Kita ini sekarang sudah A, universitas kita sudah A. Menurut penilaian Mendikbud, Mendikbud loh bisa di sini, dalam wisuda di sini. Wisudanya dan itu waktu itu wisuda tahun 2016 angka wisuda yang pertama, jadi itu bulan Februari. Dia katakan kepada kami bahwa UIN Jakarta hari ini sudah above nasional standar, di atas standar nasional, sudah A. Dan sekarang program studinya S1 itu sudah 70% A. Itu sudah lebih ten lah untuk konteks Indonesia, konteks akreditasinya. Nah oleh sebab itu maka kata Mendikbud waktu itu Anda harus melangkah.
Untuk itulah maka kemudian kami mulai dengan sertifikasi ASEAN dan berhasil. Menurut ASEAN Industry Network itu, Quality Assurance itu, timnya, ini adalah pengalaman pertama masuk universitas yang semua prodi begitu disertifikasi semuanya certified. Hanya UIN Jakarta untuk konteks Indonesia. Kami ajukan 4, certified 4. Gajah Mada ajukan 4, certified 3. Semuanya rata-rata hilang 1 gitu. Kalau ini masuk semuanya sekaligus 4-4-nya certified. Dan sekarang berarti memang universitas kita itu sudah menjadi universitas yang well recognized di ASEAN. Nah, oleh sebab itu maka hari ini, besok lusa hari Selasa, Rektor diundang oleh Mendesek untuk ketemu dengan tim Ristek Dikti bersama Times Higher Education dari London itu untuk ketemu di Bali untuk bicara bagaimana UIN Jakarta diakses oleh agensi internasional. Dan saya tidak ambisius, saya hanya ingin tahu posisi kita itu di mana. Tapi some days saya kira kita will be one of the biggest university in the world, itu akan menjadi kenyataan. Saya kira itu dari sambutan dari saya, dan mudah-mudahan saudara-saudara akan tetap bangga menjadi alumni dari UIN Jakarta dan akan mendapatkan profesi dan karir Anda yang bagus. Dan kita ini terkenal oleh UNJ, oleh UPI sering dikatakan Barade UIN Jakarta adalah perguruan tinggi yang luar biasa. Kenapa? Karena mampu mencetak orang yang sukses di luar bidangnya. Kalau alumni kedokteran jadi dokter itu biasa, alumni biasa jadi guru itu biasa. Tapi kalau alumni tafsir hadis menjadi anggota DPR itu luar biasa. Alumni filsafat menjadi jurnalis itu luar biasa. Itu sindiran tapi sekaligus juga pengakuan bagi saya. Sukses untuk saudara-saudara semuanya, dan mudah-mudahan saudara-saudara tetap punya komitmen untuk menjadi sarjana Islam, ya, karena sarjana Muslim yang Islamis dalam masyarakat profesi saudara, dan juga saudara tetap bangga tadi sebagai alumni dari UIN Jakarta dan mampu membawa marwah bangsa Indonesia ke depan di bangsa yang diakui oleh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami memohon kesediaan Rektor untuk memberikan buku album alumni kepada perwakilan alumni yang akan kami panggilkan ke depan. Yang pertama yaitu ada Bapak Mustoli Siroj SHI, MH CLA, alumni dari Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2004, dan kemudian juga ada Dr. Ali An Sunggun, yaitu alumni dari Fakultas Dakwah tahun 1989. Selanjutnya kami mohon kesediaan Dr. Ali Ansunggun untuk dapat memberikan sepatah dua kata-kata pada kesempatan kali ini, dan kepada Bapak Mustoli Siroj kami silakan untuk kembali ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, wabil khusus selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Profesor Dr. Dede Roseha, beserta para wakil syekh kita, dan juga dosen-dosen, terdapat juga yang saya cintai, para wisatawan dan wisawati
pada hari ini. Beliau juga para wakil Islam dan Isati orang tua pada hari ini. Hari ini adalah suatu hari yang sangat berbahagia, khususnya para Islam dan Isati pada hari ini. Saya ingat di saat tahun 1989. Ini adalah sebagai nostalgia. Saya sendiri pernah melaksanakan wisuda di IAIN Jakarta di saat itu. Jurusan Fakultas Usuluddin Dakwah, sekarang dirubah Dakwah dan Komunikasi. Ini adalah salah satu kebahagiaan bagi wisatawan yang pada hari ini yang memiliki kerja tentu sungguh berbahagia. Bagi yang belum mendapat bekerja dalam suasana tergesa, karena saya sendiri tidak mengalami. Tetapi UIN Jakarta ini adalah sebagai universitas yang global dan internasional. Saya sendiri belajar di IAIN Jakarta di saat itu, selain melanjutkan studi di Universitas Indonesia, yaitu Antropologi Agama, dengan S2 di UI. Terus setelah belajar di PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dilanjutkan studi lagi di saat sudah berkeluarga, tapi untuk mencari ziyadatul fil ilmu, menambah ilmu pengetahuan. Sebagaimana suatu ayat pendek yang kita mengetahui, innamal a'malu binniyat. Niat adalah sebagian daripada iman. Man jaga wajada. Sesiapa yang tekun pasti mendapat sukses. Sesuai dengan amanat dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka peliharalah ahli kami dari azab Allah ataupun api neraka. Dalam bahasa Korea, su신 제가 지구 평창. Walaupun bahasa Songdongnya ataupun bisa bicarakan juga bahasa Korea ataupun bahasa Cilegon. Tetapi bagaimana dengan cara udhillah sambil lopika bil hikmatil wajadillah bilatil wahya hasan. Kita untuk mencari kebaikan. Apa yang dimiliki akademi pelajaran selama berada di Universitas Islam Negeri Jakarta, membangunlah demi untuk majunya di saat nanti untuk bermanfaat ilmu kita di masyarakat, khususnya di negara Indonesia. Dengan tujuan dan bersemangat akan menjadi orang yang bermanfaat. Saya sendiri pada awal bisa di UIN belajar anak terus bilbatul Arabiyah di Syahril Salemba Urakan Marjua fil Ma'ad. Anak salah satu sana tadrus bilbatul Arabiyah alam walakin anak asmatul Jakarta anak atakan bilbatul Arabiyah, bilbatul Indonesia dan bilbatul Indonesia. Ini salah satu saya ucapkan terima kasih banyak para dosen dan para profesor dan doktor yang berada di sini. Olehlah yang diberikan ilmu sehingga saya mendapat untuk mencari ilmu pengetahuan dan menjadi seorang dosen, menjadi seorang pengusaha dan juga sebagai pakar Islam di Indonesia yang diketahui oleh masyarakat Korea Selatan. Amin ya rabbil alamin.
apa yang dikatakan lektor kami tadi, bahwa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah bukan hanya sekarang di skup nasional Indonesia, tetapi sudah berkembang di dunia internasional. Bahkan di Korea Selatan, Universitas Islam Negeri itu adalah sangat terkenal dan dikejar ingin kerjasama UIN Syarif Hidayatullah. Amin ya Rabbil Alamin. Semoga para Islam dan Islami semangatlah dan juga bekerja untuk mencari ilmu pengetahuan dan akan jadilah sebagai orang yang berguna demi untuk bangsa dan negara, yaitu negara Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan juga para wakil orang tua yang ada di sini. Bagi anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu, telah sukses dan bangga gelar ijazah di UIN Syarif Hidayatullah. Semoga sukses dan sehat dan walafiat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang senat. Sekretaris Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terhormat Profesor Dr. Suwito MA, kami silakan. Sidang Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-104 Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Minggu 21 Mei 2017 Masehi, 24 Sya'ban 1438 Hijriah, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin secara resmi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi meninggalkan ruang acara. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin, demikianlah rangkaian acara wisuda sarjana ke-104 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta hari ini. Atas nama Sivitas Akademika dan seluruh panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.